Ya, shalom. Pesan Tuhan untuk di minggu ini adalah tentang memiliki pijakan yang kokoh. Saya minta Pak Marbun bisa bantu saya sebentar untuk memperagakan sedikit, hanya beberapa detik mungkin ya. Kita akan lihat apa bedanya kokoh, berdiri, bisa berdiri, ya. Atau yang disebut dengan goyah atau setengah goyah, dengan apa yang disebut dengan goyah. Nah, saya ingin kita sama-sama melihat, ya Pak Marbun mungkin di sini, berdiri tegak ya Pak Marbun, enggak sana aja. Nah, kita lihat waktu sikap kita kokoh, kaki kita menancap dengan kuat di tanah, maka ketika ada guncangan atau godaan atau ada terpaan, maka kita akan kuat berdiri. Tetapi coba saya minta Pak Marbun untuk angkat satu kaki. Nah, apa yang terjadi jika kita mengangkat satu kaki kita? Maka ini akan kita setengah goyah. Kita akan sangat mudah dijatuhkan. Nah, saya ingin kita melihat satu lagi. Sekarang tolong tutup mata Pak Marbun dan angkat satu kaki. Kita akan lihat berapa lama Pak Marbun bisa bertahan dengan satu kaki yang diangkat. Wah, luar biasa. Bisa beberapa detik. Kalau saya mungkin hanya kuat 2 detik, 3 detik. Ya, makasih Pak Marbun. Biasanya saya kalau melakukan hal itu, saya mungkin hanya 2 detik, 3 detik, jatuh sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa seseorang ketika dia mendapatkan, mengasih Pak Marbun, kaki yang kokoh, dengan pijakan yang kokoh, maka ia akan sulit dijatuhkan. Tetapi orang yang setengah kokoh, dia akan masih bisa jatuh. Sedangkan orang yang sudah tidak kokoh, sama seperti memejamkan mata, nanti ibu bapak boleh coba di rumah, pejamkan mata, angkat satu kaki. Pak Marbun luar biasa, bisa bertahan beberapa detik, lama sekali. Akan jatuh sendiri, bahkan tanpa disentuh akan jatuh. Kita akan lihat pagi hari ini, sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan kokoh itu di sini. Kita akan lihat di Mazmur pasal 18, ayat 33 sampai 34. Mazmur pasal 18, ayat 33 sampai 34. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi sini Daud mengatakan bahwa Tuhan memberikan kakinya seperti kaki rusa yang membuatnya dapat berdiri di bukit. Berdiri di bukit ada satu yang tidak mudah. Perlu kaki yang kokoh. Yang pertama, yang saya dapatkan, yang saya akan bagikan, bahwa kokoh itu tidak tergantung keadaan. Kita akan lihat apa maksudnya. Kokoh seharusnya tidak tergantung keadaan. Kokoh biasanya terlihat saat ada guncangan. Kalau kita perhatikan, di Jepang, dikatakan negara ini adalah negara yang paling banyak mengalami gempa. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya membuat bangunan itu menjadi kokoh. Kalau kita di Indonesia misalnya mengalami seperti Jepang, mungkin bangunannya sudah jauh lebih hancur dibandingkan mereka. Karena saya pernah melihat di YouTube bahwa mereka merancang suatu struktur yang demikian luar biasa, sehingga ketika gempa itu datang, bangunan itu memang bergoyang, tetapi tidak hancur, tidak jatuh. Itu yang dilakukan dan mereka menemukan satu fondasi yang disebut dengan kokoh. Tentunya Tuhan ingin kita sama, kokoh dalam menghadapi berbagai macam terjangan seperti bangunan yang tahan gempa. Dan kita bisa lihat seorang itu akan disebut kokoh ketika ada ujian. Ketika keadaan tidak seperti yang diinginkan. Dalam keadaan aman, mungkin saya atau ibu bapak bisa berkata, saya ini kokoh. Tetapi apakah benar kita kokoh? Itu akan diuji ketika ada cobaan, ketika ada terpaan. Kita lihat di Mazmur pasal 18, ayat 18 sampai 19. Di sini Daud mengatakan, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Di ayat 19,
Bahasa Indonesia mengatakan di hari sialku, tetapi terjemahan lain dikatakan pada saat aku terjepit, pada saat aku lemah, pada saat aku terhimpit. Ini mengingatkan saya perkara ketika Mazmur ini dituliskan, dikatakan di sini adalah nyanyian kemenangan Daud ketika Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan saya mengingat salah satu peristiwa yang menurut saya ini ada suatu peristiwa yang sangat penting ketika Daud melepaskan orang Kehila dari bangsa Filistin. Di situ dikatakan bahwa Daud memutuskan untuk menolong orang Kehila, sedangkan dia sendiri dalam keadaan yang tidak baik, sedang dikejar-kejar Saul. Tetapi apakah kita disebut kokoh hanya dalam keadaan baik saja? Kita akan lihat selintas di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di sini dikatakan semacam ayat paralel yang dicatat dalam Alkitab di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya tidak menghasilkan. Pohon anggur tidak berbuah, kering. Hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak ada minyak. Sesuatu yang sangat penting di Israel. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu, sapi dalam kandang. Binatang pun tidak punya. Tapi di sini katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah ini kuncinya ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ketika saya merenungkan, mengapa Habakuk bisa mengatakan, aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan, meskipun kondisi tidak bagus. Tidak ada makanan, pohon tidak berbuah, binatang pun tidak punya. Tapi Habakuk mengatakan, aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Saya melihat sesuatu yang sama ketika Daud mengatakan, Tuhan memberinya kaki rusa. Dan dia mengatakan, Tuhan melepaskan dia dari semua musuh-musuhnya. Kalau kita lihat, mungkin kalau mengucapkan itu sepertinya mudah. Tapi kita lihat, Daud ketika ia memutuskan untuk menolong orang Kehila, dia sedang dikejar-kejar. Dia sedang sembunyi. Dia sendiri sedang susah. Mengapa dia putuskan untuk menolong orang Kehila? Nanti kita akan lihat di bagian kedua. Untuk satu keadaan yang tidak lancar, kita perlu mengokohkan diri seperti Daud. Kokoh seperti sudah kita lihat di ilustrasi pendahuluan. Ketika kita bisa berjejak dengan kuat. Ada orang-orang yang sangat mengandalkan kekokohan dirinya sendiri. Saya melihat orang bisa kokoh ketika dia kuat. Siapa Marbun tadi? Bisa berdiri dengan teguh, kuat. Tetapi berapa lama kita bisa bertahan, kokoh dengan kekuatan sendiri? Saya melihat seperti Samson misalnya ya. Kuat, hebat, luar biasa. Dia orang yang kokoh, yang perkasa. Berapa lama dia bisa bertahan? Tidak lama, umurnya masih muda dan dia pun jatuh. Habis di tangan Delilah. Hati bisa ciut, hati bisa takut. Badan bisa lemah, kekuatan bisa berkurang. Itu kalau kita mengandalkan diri sendiri. Tapi Daud berkata, ia mengandalkan Tuhan. Pijakannya adalah Tuhan. Tuhan yang membuat dia kuat. Sangat sayang, kalau Samson waktu itu mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya, maka kekuatannya tidak akan hilang. Kita tahu kekuatannya hilang ketika dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan pun meninggalkan dia. Jadi kita perlu berhati-hati. Kekuatan diri sangat terbatas. Tetapi kekuatan dalam Tuhan, seperti yang sudah kita dengar dalam beberapa hari ini, itu akan membuatkan kekuatan kita dalam kehidupan ini. Kekuatan sendiri itu seperti menginjak salju yang tebal. Ya, saya sendiri belum pernah menginjak salju, tapi saya sering lihat bagaimana ketika musim salju turun di negeri-negeri yang mengalami musim salju, dan salju itu bisa bermeter-meter tebalnya. Dan ketika diinjak, apa yang terjadi? Jeblos ke bawah. Itu seperti itu.
menginjak salju yang tebal. Berbeda dengan apa yang dikatakan Daud, dia menginjak gunung batu yang teguh. Gunung batu tidak akan longsor, tidak akan jatuh ke bawah. Kita akan berdiri teguh di situ. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Daud ketika dia mengatakan bahwa kokoh itu sebenarnya adalah keputusan diri kita. Ketika kita mau tetap berdiri teguh dalam Tuhan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, seperti yang Habakuk katakan, tetap semangat, tetap minta kekuatan Tuhan, maka kita akan berdiri teguh. Bukankah pesan Tuhan di minggu ini mengatakan bahwa mengapa pesan ini datang? Karena masih banyak orang yang goyah, yang tidak kuat, tidak semangat lagi, sudah mulai kompromi, dan Tuhan sudah tidak dijadikan pijakan lagi. Ada standar-standar lain yang dimasukkan sekarang, sudah mulai beralih, sudah mulai menjauh dari kebenaran firman. Bahkan dikatakan komitmennya mulai hilang, kesetiaan mulai hilang. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dialami Daud dan apa yang dilihat oleh Habakuk, sebenarnya kokoh itu adalah keputusan kita bersama Tuhan. Apakah kita mau tetap kokoh atau kita akan melihat keadaan. Ketika keadaan baik, saya bisa kokoh. Tapi ketika keadaan tidak baik, ketika banyak terpaan, maka saya akan jatuh karena mengandalkan kekuatan sendiri. Itu adalah yang pertama. Kita akan lihat bagian yang kedua. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 23. Sini Daud mengatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 22, tetapi aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ayat 23, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Jadi sini Daud mengatakan ada sesuatu yang menarik, yang ketika saya baca Mazmur ini, kita sudah tahu jelas bahwa Daud di sini katakan dia memegang tangannya suci, atau dia tidak melakukan dosa, atau dia tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan ketika ia menulis Mazmur ini. Dan dia tidak berlaku fasik. Dia memegang titah Tuhan atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi dia memegang firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Tetapi di ayat 21, ini menjadi yang saya renungkan. Dia mengatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kita baca sekali lagi ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Bukan kebenarannya. Kebenaranku. Apakah benar Tuhan memperhatikan kebenaran kita? Yang kedua, saya beri judul, kokoh itu adalah tetap berespon benar. Jadi kalau bagian pertama itu mengatakan tentang sikap yang kita harus ambil dalam menghadapi tantangan atau terpaan. Maka bagian kedua ini adalah tentang tindakan. Respon kita apa ketika kita menghadapi sesuatu? Apakah kita akan tetap kokoh dan dasarnya apa? Di sini dikatakan Tuhan memperlakukanku sesuai dengan kebenaranku. Ketika saya coba teliti kata kebenaran ini, ternyata kata kebenaran ini memakai kata sedek. Sedek. Apa itu sedek? Ternyata menarik. Sedek itu ternyata banyak berhubungan dengan suatu kelakuan, suatu tindakan. Kalau dalam terjemahan net dikatakan blameless behavior, kelakuan yang tidak tercela. Dan MLT katakan innocence, tidak bersalah. BMK menerjemahkan tidak bersalah. Jadi di sini menarik. Ada suatu status atau suatu keadaan di mana Tuhan melihat kita dan dia memperhitungkannya. Yaitu apa? Kebenaran kita atau sedek kita. Kita akan sedikit melihat supaya bisa terbayang di 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 4. Di ayat di Mazmur tadi dikatakan mereka menghadang aku, di ayat 19, pada hari sialku. Sebenarnya kalau dalam terjemahan lainnya
bukan hari sial ya, tapi waktu keadaan aku terpuruk, pada waktu aku sulit, pada waktu aku terkepung, waktu aku susah. Nah, kita akan lihat di 1 Samuel pasal 23, mengapa Daud katakan ini hanya salah satu kejadian yang Daud alami. Mengapa Daud katakan mereka menyerang aku waktu aku ini lemah atau lagi sedang terkepung, sedang susah. Karena dikatakan di sini di 1 Samuel pasal 23 ayat pertama, diberitahukannya kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menyerah tempat-tempat pengirikan. Kehila, kalau kita lihat wilayah itu dekat dengan daerah Filistin. Jadi kalau Yehuda itu mungkin lebih ke timur. Tapi Kehila itu satu dekat perbatasan di daerah Filistin. Dan di situ katakan orang Filistin menyerang kota Kehila untuk merampok, untuk menyerah makanan. Daud waktu itu ada di Yehuda, di daerah barat. Kejadian ini terjadi di daerah timur, cukup jauh. Apa yang sedang Daud lakukan? Sedang sembunyi. Daud sedang sembunyi. Dia sendiri sedang banyak kekurangan, mungkin kekurangan makanan, sedang dikejar-kejar Saul, dalam keadaan yang bukan suatu keadaan nyaman. Tetapi ketika diberitahukan kepada Daud, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila. Maka di situ dikatakan di ayat kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Coba perhatikan. Di sini ketika Daud menanyakan pada Tuhan, dia sebenarnya sudah memutuskan. Saya akan menolong Kehila. Yang dia tanyakan adalah, apakah aku akan pergi mengalahkan? Apakah aku akan menang kalau aku Kehila itu? Jawab Tuhan pada Daud, pergilah. Katakanlah pada orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata padanya, ingatlah, sedang di sini Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ini suatu kenyataan. Mereka melihat kita sendiri sedang susah. Itu jauh. Seharusnya Saul yang menolong. Tugas raja yang menolong. Bukan kita. Tapi Daud di sini mengatakan kita harus tolong mereka. Karena tidak ada yang menolong. Saul tidak menolong. Saul diam. Ayat yang keempat. Lalu bertanya pula Daud pada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah. Pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan yang disebut dengan sikap yang mau mempunyai kaki yang kokoh. Atau yang disebut dengan Tuhan memperhitungkan kebenaran kita. Sedek kita. Mengapa saya katakan Daud berbuat benar? Kita lihat di sini. Sedek menyangkut tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi raja. Pada saat itu raja itu kedudukannya sama dengan hakim. Sebelum Tuhan mengizinkan orang Israel mempunyai raja, biasanya dipimpin oleh hakim. Apa itu tugas hakim-hakim? Membela rakyatnya, membela bangsanya, menjadi pemimpinnya bangsanya. Dan Daud lakukan. Ini disebut dengan Daud bertindak dengan benar. Merespon benar. Walaupun Daud belum jadi raja, tapi dia sudah diurapi Tuhan. Dia melakukan kebenarannya. Mungkin dalam kehidupan kita sudah diurapi Tuhan. Tapi apakah kita sudah melakukan kebenaran kita? Sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita? Sudahkah kita melakukan komitmen kita di hadapan Tuhan, yang kita bikin di hadapan Tuhan? Ya, kita jawab masing-masing, introspeksi. Sudahkah kita lakukan hal seperti itu? Kalau belum, berarti kita tidak bisa mengatakan seperti Daud. Tuhan melihat kebenaran kita. Apakah benar? Kita sudah melakukan kebenaran kita. Mungkin dalam pekerjaan, di kantor, pada atasan, pada bos kita. Apakah kita sudah melakukan kebenaran kita? Termasuk dalam pelayanan di gereja, dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan pribadi. Sudahkah kita melakukan kebenaran kita? Fungsi kita dengan benar. Seperti Daud, ia melakukan fungsinya dengan benar. Dan sedek ini juga ternyata berhubungan dengan tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moral. Kalau tadi tanggung jawab karena status. Kalau yang ini tanggung jawab karena moral. Kadang kita
terlalu larut dengan status dan kita tidak melakukan tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat misalnya, sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin misalnya, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Ini juga menjadi teguran buat saya. Tanggung jawab moral sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, tanggung jawab moral sebagai anak. Apakah kita sudah lakukan kebenaran kita? Seperti yang Paulus katakan dalam Efesus, begitu banyak yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai peran kita. Jadi kata Tzedik ini, ketika Daud mengatakan Tuhan memperhitungkan kebenarannya. Saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Beranikah kita mengatakan seperti Daud? Dia bisa kokoh karena dia melakukan kebenarannya. Dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Jadi bagian kedua ini kita bisa melihat bahwa kokoh itu sebenarnya seharusnya tidak tergantung dari keadaan. Dalam keadaan buruk, seseorang yang dalam Tuhan harus tetap kokoh. Dalam keadaan banyak terpaan, seorang dalam Tuhan seharusnya tetap kokoh. Karena Tuhan kita kokoh, bukan dipengaruhi oleh keadaan. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kokoh itu adalah tetap melakukan respon dengan benar. Seperti Daud, tetap melakukan respon dengan benar. Mungkin keadaannya dia sendiri sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Kita bisa lihat, apakah Daud mendapatkan keuntungan dari tindakannya ini ketika dia menolong laki-laki Kehila. Nanti Ibu Bapak bisa baca di 1 Samuel pasal 23. Bahkan orang yang ditolong pun mengusir dia. Bahkan orang yang menolong dia tidak peduli dengan Daud, tidak peduli dengan dia, tidak mengingat pertolongan dia, kebaikan dia. Bahkan Saul pun baru bergerak ketika mengetahui Daud ada di Kehila. Jadi kita bisa lihat, keadaan tidak boleh membuat kita bertindak tidak benar. Suatu tindakan benar tetap harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat, pertolongan Tuhan adalah tetap nyata. Ketika Daud kabur dan dia ke padang gurun Sif, di situ pun orang Sif mengkhianati dia. Orang Sif bersekutu dengan Saul untuk menangkap dia. Dan kita bisa lihat cerita selanjutnya, sudah disampaikan juga oleh Bapak Gembala, Daud sudah hampir ditangkap di sana. Tetapi Daud mengatakan, Tuhanlah gunung batu kelepasan. Karena di situ Daud sekali lagi diluputkan Tuhan dari ancaman Saul. Dan kita bisa lihat banyak perkara mujizat di situ terjadi. Jadi pagi hari ini, mari kita renungkan kedua hal ini. Apakah saya masih kokoh kalau saya menghadapi situasi yang tidak benar, yang sulit, suatu situasi yang menggoyangkan? Dan yang kedua, apakah saya tetap kokoh, tetap berespon benar ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya sedang menghadapi masalah? Saya tetap akan melakukan tanggung jawab saya. Saya akan melakukan tanggung jawab moral saya di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan mengatakan Dia memperhitungkan kita dan Tuhan akan berikan kita kaki yang kokoh untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan.